Jadi Andalah yang bertanggung jawab atas perasaan Anda. Kidung Agung 2 ayat 7, 3 ayat 5, 8 ayat 4 dikatakan, kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang, jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Arti ayat ini adalah cinta, jatuh cinta atau tidak jatuh cinta, kita yang putuskan. Makanya dia bilang, jangan kamu bangkitkan dan gerakkan cintanya sebelum dia inginkan. Itu tanggung jawabmu. Jadi tidak ada cinta yang buta. Ya. Kijang-kijang atau binatang merupakan contoh tingkah laku yang salah untuk diikuti, di mana sebenarnya manusia tidak bertingkah seperti binatang yang hanya mengikuti hasratnya tanpa pengekangan diri. Jadi waktu yang tepat untuk berhubungan seksual adalah ketika sudah terikat kepada pernikahan. Ya. Kenapa orang-orang bilang nggak bisa, kami udah nggak bisa tahan. Karena kamu mikirin terus dan kamu memutuskan untuk mikirin terus kehidupan seksual di luar pernikahan. Itu keputusanmu, itu tanggung jawabmu. Hubungan seksual di luar pernikahan adalah dosa, namun ekspresi yang indah adalah dari cinta adalah seksual di dalam pernikahan. Ya. Mungkin Ibu Lina agak nyesel kenapa gue minta Kidung Agung. Jadinya ngebahasnya dalam banget Bu, gitu. Horor. Tapi ini harus diajarkan. Kalau enggak semakin blur dan kita semakin enggak ngerti ketika anak-anak kita bertanya, ketika orang-orang muda bertanya, ketika orang-orang yang belum paham bertanya dan kita enggak bisa jawab. Kita enggak jadi berkat buat orang lain. Kita malah jadi batu sandungan, berarti memang benar ini pornografi, orang akan berpikir seperti itu. Padahal ini didikan, di sekolah aja mereka diajarin. Gitu loh, anak-anak kecil, anak saya dari SD kelas 3, ketika mulai ada yang menstruasi, di sana diajarkan tentang pendidikan seks. Begitu juga dengan Tuhan kita, dia mau kita ada di dalam jalur yang benar. Dia mau mengajari kita supaya kita jangan salah dalam melangkah. Terus kenapa kita nganggapnya sebagai pornografi? Sedangkan pendidikan seks di sekolah kita nggak bilang pornografi. Karena kita nggak bisa ngajarin apa yang terkandung dari ayat-ayat surat-surat yang Tuhan sampaikan kepada kita. Ya, yang kelima, tidak ada masa berpacaran di dalam Alkitab. Yang ada adalah masa pertunangan. Ya, apa maksudnya? Berarti nggak boleh pacaran. Saya pribadi sebenarnya tidak menganjurkan anak-anak muda berpacaran. Ya, kami juga ngajar di sekolah negeri 67 SMA dan saya khusus untuk yang ngajar tentang seks, love and dating itu Kak Nona sama Kak Sarah. Saya selalu titip pesan ke mereka, sarankan mereka, ya. Anak muda ini nggak bisa dipaksa ya, supaya jangan berpacaran di usia yang masih dini. Usia mereka masih dini. Karena sebenarnya secara alkitabiah nggak ada berpacaran. Yang ada adalah bertunangan. Apa bedanya? Karena bertunangan tujuannya adalah pernikahan. Sama seperti Yusuf dan Maria, mereka bertunangan. Tidak ada masa berpacaran di Alkitab ya. Karena masa berpacaran itu seakan-akan kita akan kasih kesempatan buat iblis untuk beracara di sana. Apalagi berpacaran itu ketika masih sangat muda tanpa pengenalan akan Allah yang benar. Pengetahuan akan firman. Nah di situ sesat semua nanti gitu. Saya berpacaran cukup lama dengan Pak Roy ya, 7 tahun ya. Dan memang itu berbahaya gitu. Tapi karena kami sepakat, saya pun sepakat bahwa saya ini serius sama orang ini gitu. Saya ke depannya mau jalan berumah tangga gitu. Jadi makanya saya jalan gitu dan Pak Roy juga jalan. Sampai kami sebenarnya kenapa lama sekali sampai menunggu 7 tahun, padahal 4 tahun kemudian kami sebenarnya udah sama-sama lulus dan Pak Roy lulus duluan dan bekerja karena saya harus nunggu kakak-kakak saya.
Saya ada punya kakak 3 orang yang belum menikah, saya anak keempat gitu. Dan banyak perempuan juga. Jadi saya harus menunggu mereka lebih dulu menikah gitu, karena mereka belum punya pasangan gitu. Tapi memang itu jalan yang harus sangat hati-hati. Puji Tuhan ketika kami sudah lulus, Pak Roy kerja di luar kota. Jadi kami berpisah LDR ya gitu. Tapi kalau enggak dijagain itu bahaya. Kalau enggak mengenal firman lebih dalam itu memang bahaya. Makanya berpacaran itu sebaiknya, maksudnya begini, bukan berpacaran tetapi bertunangan, memikirkan untuk pernikahan ke depannya. Jadi berpacaran atau bertunangan bukanlah perkara main-main, karena akan bermuara menjadi keluarga. Sebuah lembaga yang Allah ciptakan kali pertama untuk memancarkan kemuliaannya. Istilah cinta itu buta tidak bisa berlaku dalam hubungan yang dijalani pasangan Kristen, sebab mereka yang buta tentu tersesat jalannya. Ya, jangan bilang cinta itu buta ya. Sebaliknya, pasangan Kristen perlu membuka mata bagi pengajaran Alkitab mengenai cinta sehingga mendatangkan kebaikan bersama. Aspek rohani yang keenam dari kitab Kidung Agung adalah usaha untuk bersabar menanti waktu yang tepat untuk hubungan seksual. Kidung Agung 8 ayat 8 sampai 9. Kami mempunyai seorang adik perempuan. Ya, ini yang bicara ini adalah wanita sulam. Ya, kami mempunyai seorang adik perempuan yang belum mempunyai buah dada. Apakah yang akan kami perbuat dengan adik perempuan kami pada hari ia dipinang? Ya, bila ia tembok, akan kami dirikan atap perak di atasnya. Bila ia pintu, akan kami palangi dia dengan palang kayu aras. Ya, jadi gini, saudara. Kadang kita pas baca ini maksudnya apa? Pasti gitu, Bu Lina. Ya memang membingungkan, tapi sebenarnya ayat ini menyiratkan bahwa perempuan sulam ini, wanita sulam ini adalah wanita yang dijagai oleh keluarganya. Ya. Dan wanita ini adalah wanita yang latar belakangnya baik-baik. Dan wanita ini adalah wanita yang punya karakter yang baik. Dia bilang ini, kami punya adik perempuan yang belum punya buah dada, maksudnya yang masih muda. Ya, makanya dia bilang bila ia tembok kami bangun atap. Terus kalau kita baca ayat selanjutnya ayat 10, wanita sulam ini bilang saya itu tembok. Maksudnya gini, ayo kita buka ayat 10 ya, 8 ayat 10 biar gak salah. Ini perkataan wanita sulam, dia bilang, aku adalah suatu tembok dan buah dadaku bagaikan menara. Dalam matanya ketika itu aku bagaikan orang yang telah mendapat kebahagiaan. Jadi maksudnya gini, kan tadi di ayat 8 dan 9 dia cerita bahwa, Salomo bilang bahwa dia punya adik yang masih belum punya buah dada. Artinya masih kecil dan belum ngalamin yang namanya akil balik. Ya. Dan dia bilang, kalau aku punya adik yang seperti itu, aku akan pasangin dia tembok. Dan aku akan pasangin dia atap. Artinya aku akan jagain dia. Dan kemudian wanita sulam ini bilang, aku tembok itu gitu loh. Maksudnya gitu. Artinya aku dijagai sama kakak-kakakku. Aku dijagai sama orang-orang sekitarku. Sehingga aku ini murni dan kudus. Aku menjaga kesucianku. Makanya wanita sulam itu bilang, aku tembok dan buah dadaku bagaikan menara. Maksudnya aku ini udah bukan anak yang remaja yang belum akil balik lagi. Aku udah punya buah dada gitu loh. Aku udah dewasa, tapi aku sekarang masih ditembok gitu. Aku dijagain, aku ini suci, aku ini kudus. Yang dimaksud Tuhan adalah nilai aspek rohani dari ayat ini adalah apa? Bersabar, menanti yang tepat untuk seseorang yang menjadi mempelai priamu, menikah dan kemudian memberikan kesucian dirinya kepada mempelai prianya, gitu loh ya.
Jadi gadis sulam dibesarkan oleh kakak-kakaknya, tembok dan pintu adalah metafora tentang menjaga kesuciannya. Ya. Yang ketujuh, kebahagiaan dalam menjaga kesucian. Ini ayat 10 tadi yang saya baca. Aku adalah tembok dan buah dadaku bagaikan menara. Dalam matanya ketika itu aku bagaikan orang yang telah mendapat kebahagiaan. Maksudnya gini, Allah menjanjikan sebuah kebahagiaan ketika engkau bersabar menanti dan kemudian menjaga kesucian sampai pada saatnya engkau menikmati kehidupan seksual di dalam pernikahan itu. Allah menjanjikan kebahagiaan. Ya, dalam matanya ketika itu aku bagaikan orang yang telah mendapat kebahagiaan. Ya, saat mencapai kedewasaan seksual, ya ini perkembangan dari yang tidak punya buah dada kepada yang punya buah dada seperti menara, ia bisa menjaga kemurnian moral sehingga ia menikah. Menunjukkan bahwa gadis sulam bersedia menjaga keperawanannya sehingga ia menikah. Nilai yang ke-8, aspek rohani yang ke-8 adalah pernikahan kudus antara Raja Salomo dan gadis sulam. Ya, gadis sulam ini tidak pernah disebut sebagai pengantin atau kalah sebelum pasal 3. Berarti sebelum pasal 3, gadis sulam ini masih bertunangan. Kidung Agung pasal 3, gadis sulam ini menikah dan tidak lagi, dan kemudian dia disebut sebagai pengantin gitu. Disitulah pernikahan terjadi di pasal 3. Ya, coba kita buka pasal 3. Nah, ini pernikahannya dari ayat 6, iring-iringan mempelai. Apakah itu yang membumbung dari padang gurun seperti gumpalan-gumpalan asap? Siapa yang ngomong ini? Yang ngomong ini adalah putri-putri Yerusalem. Ya, tersaput dengan harum mur dan kemenyan dan bau segala macam serbuk wangi dari pedagang. Lihat itulah Joli Salomo dikelilingi oleh 60 pahlawan dari antara pahlawan-pahlawan Israel dan seterusnya. Ini bicara tentang pernikahan Salomo dengan wanita sulam. Yang ngomong adalah putri-putri Yerusalem. Oke. Yang ke-9 aspek rohaninya adalah perlu mengetahui atau perlu mengembangkan karakter kebaikan dari pasangan. Ya, wewangian mencerminkan karakter. Jadi gini, kita belajar dari wanita sulam dan Salomo, mereka saling memuji karena mereka punya karakter yang baik. Sangat diperlukan di dalam sebuah pernikahan. Ya, bukan hanya ketika bertunangan saja, bukan hanya ketika berpacaran saja kita memuji, tetapi kita harus memuji sekecil apapun perbuatan baik pasangan kita untuk dapat masuk ke dalam pernikahan yang harmonis, yang langgeng, yang penuh dengan cinta seperti yang Tuhan janjikan, yang Tuhan ciptakan untuk kita. Ya, jadi karakter Salomo ada di pasal 1 ayat 3. Gadis sulam berkata, bagaikan minyak yang tercurah namamu. Minyak, harum, bau, itu semuanya menceritakan tentang karakter yang baik. Karakter gadis sulam seperti apa? Next slide. Karakter gadis sulam seperti apa? Kidung Agung 4 ayat 13-14, Salomo memuji gadisnya. Tunas-tunasmu bagaikan kebun pohon-pohon delima, buah-buahnya lezat, bunga pacar dan narwastu, dan kunyit, tebu, kayu manis, segala macam pohon kemenyan, mur dan gaharu, beserta pelbagai rempah yang terpilih. Ini metafora, ya, ini bahasa metafora. Ini yang bikin sering kita bingung maksudnya apa ini, rempah-rempah, itu gambaran tentang perbuatan baik. Jadi ada perbuatan baik dari gadis sulam ini. Makanya Salomo memuji dengan rempah-rempah ya. Dan kemudian gadis sulam ini juga rajin bekerja. Di Kidung Agung pasal 1 ayat 5-6 dikatakan gini, gadis sulamnya ngomong gini, memang hitam aku tapi cantik, hai putri-putri Yerusalem, seperti kemah orang Kedar, seperti tirai-tirai orang Salma. Janganlah kamu perhatikan bahwa aku hitam, karena terik matahari membakar aku, putra-putra ibuku marah kepadaku. Aku dijadikan mereka penjaga kebun anggur dan kebun anggurku sendiri tidak kujaga. Ini menggambarkan bahwa wanita sulam ini adalah seorang yang rajin.
Jadi kalau istri kita rajin di rumah, puji dia. Ya, suami kita rajin di rumah, puji dia. Itu penting. Jangan dianggap sepele kerajinannya. Dia cuci piring, waduh, papa cuci piring luar biasa. Aku bersyukur punya suami seperti kamu, mau bantu aku, mau ngertiin istri. Puji dia dengan kesungguhan hati. Itu Alkitab yang bilang, Tuhan suruh kita puji pasangan kita sekecil apapun itu perbuatan baiknya. Ya. Kemudian gadis sulam ini juga dipuji oleh Salomo, kenapa? Karena dia mampu mengendalikan hawa nafsu dan mempertahankan keperawanannya, kesuciannya sampai pernikahan. Itu pun dipuji. Ya. Kidung Agung 4 ayat 12, Dinda pengantinku, kebun tertutup engkau, kebun tertutup dan mata air yang termaterai. Tertutup dan termaterai artinya suatu pengendalian diri akan hawa nafsu. Karena sebenarnya setiap orang ya ketika kita akil balik kita punya hawa nafsu, kita punya gairah, ya enggak? Tetapi Salomo sangat menghargai ketika wanita sulam ini bisa mengontrol yang namanya nafsunya sampai pada pernikahan yang suci dia baru menyerahkan kepada suaminya yang sebenarnya. Itu pun dipuji. Itu pun dipuji. Padahal kan buat kita ngapain dipuji ya, memang harusnya begitu. Tapi itu pun dipuji sama Salomo dan itu pun diingat sama Salomo. Gitu ya. Tapi jangan tertuduh juga, mungkin ada yang ngalamin pernikahan di mana mungkin sudah kedua kali atau ketiga kali atau dia sudah pernah melakukan sebelumnya. Saya tidak menuduh saudara, tapi kita ngambil sesuatu yang baik dari sini. Pewahyuannya adalah bahwa kita harus muji sekecil apapun perbuatan baik pasangan kita. Ya. Yang ke-10, cinta memangkas kesenjangan. Kenapa? Yang pertama, ada kesenjangan derajat di antara gadis sulam dengan Salomo. Salomo adalah raja terkaya, terhebat, termasyur pada saat itu. Terbijak pada saat itu. Gadis sulam berasal dari Sunem, dekat Gunung Gilboa yang terletak di barat daya kaki Gunung Hermon kecil. Sekitar 3 mil di utara Yizreel, di pertengahan wilayah pertanian yang subur. Di sana ia dan keluarganya hidup dari bertani dan beternak. Pengakuan sang gadis adalah ia kerap terbakar matahari saat bekerja, semakin memperjelas status sosialnya. Kemungkinan fakta ini mengindikasikan bahwa gadis sulam adalah seorang buruh atau perempuan dari kelas rendah. Gadis sulam adalah seorang gadis desa dari keluarga petani dan peternak sederhana. Terlihat jelas strata sosial yang kontras antara Salomo dengan gadis sulam. Tetapi kita lihat bagaimana Salomo memperlakukan gadis sulam walaupun ada kesenjangan yang begitu besar. Cinta bisa membuat kesenjangan itu hilang gitu. Ya. Jadi juga cinta membuat persamaan gender di hadapan Tuhan. Jadi Salomo bisa memperlakukan gadis sulam ini setara dengan dia, menjadi sepadan dengan dia gitu. Walaupun secara strata sosial berbeda. Bahkan Salomo memperlakukan wanita ini bukan karena dia perempuan terus dijajah, ya. Sama seperti yang Tuhan mau dari para pria, ya, para suami. Jangan karena kamu itu kepala keluarga terus otoriter sama istri, itu loh maksudnya. Ya, jangan otoriter sama istri. Kalau benar kamu cinta dan cinta yang dari Allah, dan kamu memutuskan untuk mencintai, jangan ada kesenjangan gender. Hanya gara-gara kamu laki-laki terus jadi kepala keluarga. Yang pertama dari 3 suara puisi Salomo dan gadis sulam yang paling sering bicara. Jadi ada persamaan gender. Salomo nggak apa-apa dengan hal itu. Ya. Yang kedua, ada sekelompok perempuan, putri-putri Yerusalem juga menjadi tokoh di dalam syairnya Salomo ini. Yang ketiga, ibu ditulis 7 kali di dalam kitab ini, tapi tidak ada ayah disebutkan. Dan Salomo sebagai laki-laki dia
Terus harus ayah semua dong, enggak gitu. Yang keempat, motif dan struktur kitab. Seperti di Taman Eden, dan di Taman Eden itu kan Hawa yang selalu berinisiatif. Yuk makan buah yuk, gitu. Dan Salomo memperlakukan wanita ini yang dia cintai seperti yang Allah mau. Cuman masalahnya Hawa inisiatifnya keliru. Ya, inisiatifnya makan buah yuk. Nah, kita sebagai wanita kalau diperlakukan sama suami kita tanpa ada kesenjangan gender, perbedaan gender, ada kesetaraan gender, jangan ngelunjak. Itu maksudnya. Ya. Terus demikianlah hendaknya pasangan Kristen memandang satu sama lain sama derajatnya tanpa terlintas sedikit pun dalam pikirannya untuk memandang rendah dan merasa superior dari pasangannya. Kesetiaan yang kuat di pasal 2 disebutkan kekasihku, kepunyaanku, aku kepunyaan dia. Diulang lagi pasal 6 ayat 3, aku kepunyaan kekasihku. Next slide ya. Terus dan kepunyaanku kekasihku. Ini terus diulang-ulang, aku kepunyaanmu. Nah, ini bicara tentang apa? Bahwa antara Salomo dengan wanita sulam ini mereka setia. Kidung Agung 2 ya, pasal 2 ayat 16. Diulang lagi ya, jadi keadaan saling memiliki. Sama seperti tadi ayat 5, Kidung Agung 8 ayat 6. Coba kita buka, Kidung Agung 8. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu. Materai ini bicara apa? Kepemilikan, ya, komitmen, saling memiliki, setia. Makanya ada cincin pernikahan. Materai itu kan gini, kita nggak mungkin terus-terusan gandeng pasangan kita kemanapun. Kita kan kadang kerja, mereka mungkin ada kerja di sawah, Salomo memerintah, dia pergi ke sidang masyarakatnya, rakyatnya, nggak mungkin terus-terusan gadis sulam ini dibawa kan. Dia punya urusan politik, nah itu sebabnya dia perlu materai. Sama seperti kita, saya dulu punya cincin pernikahan tapi sekarang kekecilan karena saya udah kegemukan, saya buka sempit. Harus dibeli lagi tapi saya rada males ya pakai cincin memang karena agak mengganggu, ada bekasnya juga, agak kapalan gitu jadi saya. Tapi di cincin pernikahan kami itu di belakangnya ada nama suami saya, Roy gitu. Di belakangnya cincin pernikahan suami saya ada nama saya, email gitu. Jadi itu materai, ya. Walaupun kita nggak bawa istri kita kemana-mana, tapi ketika Pak Roy bekerja di kantor, ketika seorang wanita lain melihat, oh dia sudah ada yang punya, gitu, ya. Materai perlu untuk menjaga komitmen, kesetiaan, kepemilikan. Karena di dalam cinta harus ada kepemilikan, ya. Jangan bapak-bapak mengikuti saya ya. Karena kalau saya pikir aduh udahlah saya juga cuman di gereja gitu kan. Kalau Pak Roy kan di marketplace, dia penting harus pakai cincin. Kalau saya di sini-sini kalian semua tahu siapa saya gitu kan. Jadi tapi penting ya, sebenarnya penting jangan ngikutin saya, harus pakai cincin pernikahan supaya diketahui bahwa kamu sudah komitmen dengan orang lain gitu, oke? Kesetiaan dan komitmen adalah dua kata yang harus digarisbawahi dalam suatu hubungan. Penjelasan tentang kesetiaan dapat dijumpai dalam pasal 6 ayat 8 sampai 9, dikatakan permaisuri ada 60, selir 80, darah-darah tak terbilang banyaknya. Inilah ya Salomo ya, tapi dialah satu-satunya merpatiku dan idamanku. Ingat kitab Lukas 16 tadi, satu orang itu mencintai satu orang lain, pasangannya, lawan jenisnya. Ya, Salomo punya 1000 istri dan selir, tapi dia bilang hanya satu-satunya. Karena kebenarannya adalah ini. Itu sebabnya Allah taruh kitab ini di Alkitab kanon. Supaya kita harus tahu 1000 orang pun kalau cinta cuman satu. 1000 orang kenapa bisa? Karena dia punya kepentingan di sana untuk hal-hal politik, untuk hal-hal ekonomi, untuk
keutuhan ekonomi bangsa Israel, menjaga bangsa itu dan sebagainya, kepentingan lain. 1000 wanita, tapi dia bilang apa? Satu-satunya idam-idamanku. Ya, jadi kenapa? Tapi Bu, kenapa suami saya ada wanita idaman lain? Karena kamu tidak berjalan dan suamimu juga tidak tahu tentang kitab ini, sehingga kalian tidak meresponi seperti yang kitab ini, akhirnya kamu bukan jadi wanita idaman lagi gitu loh. Kan Salomo bilang kamu satu-satunya wanita idamanku. Cuman satu. Wanita dan pria idam-idaman itu cuman satu. Itu yang saya rasakan juga dari sejak saya hidup dan bertemu dengan Pak Roy waktu itu kami berpacaran. Sejak saya ngelihat dia, saya nggak ada lagi yang lain. Nggak bisa ngelihat, kalaupun saya menilai, oh ada cowok ganteng, cogan gitu. Ya cuman sekedar cowok ganteng aja. Tapi bagi saya, idam-idaman cuman satu. Dan saya tahu saya normal. Saya diciptakan Tuhan dan Tuhan tahu siapa yang dia ciptakan dan seperti apa ciptaannya. Satu untuk satu. Kalau sampai dia tidak menjadi idam-idaman lagi karena sesuatu hal, ini enggak dilakukan. Gitu ya. Kemudian next slide. Aspek rohani yang ke-12, peran sebagai sahabat. Dalam pasal 5 ayat 16, demikianlah kekasihku, demikianlah temanku. Dalam sebuah pernikahan, jadi di pasal 5 ini mereka sudah menikah. Artinya Salomo berkata bahwa istrinya ini juga sahabatnya, temannya. Berlakulah sebagai sahabat. Maksudnya apa? Sebagai bentuk persahabatan di dalam pernikahan adalah bukti totalitas sebuah hubungan kasih. Ada keterbukaan, ya, sahabat, teman, artinya orang dekat. Ada keterbukaan, maksudnya terbuka dalam masalah keuangan, dalam masalah kesehatan, masalah yang dihadapi, pengalaman yang dialami, perasaan, semua terbuka. Kalau mau ngalamin yang namanya pernikahan yang kudus, yang seperti Tuhan rencanakan. Jadikan pasanganmu sahabatmu, terbuka. Masalah keuangan terbuka. Ya. Tangis dan kesedihan bukanlah tanda kelemahan, maka tidak perlu ditutupin. Ini yang masalah buat para pria. Mereka selalu berusaha tegar dan tidak nangis di hadapan pasangannya. Itu bukan keterbukaan. Dan akhirnya engkau tutupin terus air matamu dan akhirnya istrimu gak jadi sahabatmu lagi. Karena apa? Paradigma yang keliru. Air mata itu kelemahan laki-laki. Padahal kalau engkau terbuka sama dia, kami kadang-kadang nangis bareng ya sama Pak Roy. Enggak apa-apa, saya enggak ngelihat dia sebagai laki-laki yang lemah, enggak. Gitu. Paradigma kita harus diubah. Sikap kekasih yang seperti sahabat mampu mengubah kesedihan sepahit empedu menjadi sukacita semanis madu. Ya, memang bahasanya luar biasa ini, Kidung Agung namanya. Oke, aspek rohani ke-13, komunikasi yang hangat diperlukan. Komunikasi yang buruk bisa berwujud nada bicara tidak enak didengar, perkataan yang sarkastis dan kasar, absennya pujian, itu komunikasi yang buruk. Absennya pujian, bahkan yang paling parah tidak ada komunikasi sama sekali. Karakteristik komunikasi interpersonal meliputi 4 hal, dukungan, supportiveness, sikap positif, kesetaraan, dan rasa empati. Ya, itu harus ada. Makanya Kidung Agung ini harus kita pelajari, bukan berarti terus seperti tadi Nita bilang, Bu saya nggak pernah dibukakan kitab Kidung Agung dimanapun, mau di gereja, mau di sekolah minggu nggak pernah dibukakan. Ya, karena orang pikir ini nggak penting. Tapi kalau kita mau ngalamin yang namanya, makanya iblis dengan mudah mengacak-ngacak kehidupan perkawinan orang Kristen. Karena nggak dipelajarin, dianggap udah anti dulu, udah pornografi dulu, udah terlalu dalam pantang, tabu. Ya, tabu, hal-hal seperti itu yang dulu juga dilakukan oleh orang Yahudi ya. Akhirnya apa? Mereka
ngalamin yang namanya perubahan paradigma yang seturut dengan firman Allah, nggak ngalamin yang namanya keluarga yang bahagia, semua bersandiwara. Semua seperti kuburan yang dilabur putih. Seakan-akan keluarga bahagia di luar, tapi di dalam suami istri pisah ranjang. Suami tidur di mana, istri tidur di mana. Atau seakan-akan mereka satu kamar tapi punggung-punggungan begini. Nggak saling bicara. Banyak kita temukan ya, orang-orang Kristen juga nggak usah jauh-jauh. Di dalam orang tua saya pendahulu saya juga begitu. Nggak bercerai kenapa? Sebenarnya tidak ada kecocokan sama sekali. Tetapi nggak bercerai kenapa? Malu sama adat. Orang Kristen nggak boleh cerai. Gitu, nanti kamu gimana gitu ya. Itu seperti namanya kemunafikan. Dan Tuhan nggak mau itu. Jadi ada rasa empati, keterbukaan, rasa empati, suportif, positif, dan equality, kesamaan, kesetaraan ada di dalam komunikasi antar suami istri. Pujian Salomo dimulai dari pasal 1 ayat 9. Tidak satu pun menyinggung kulit gadis sulam yang gelap. Seakan Salomo sedang membangun kepercayaan diri kekasihnya, ia memberi dukungan lewat kata-kata positif. Ya, dia nggak pernah, walaupun si gadis sulam ini minder dengan kulitnya yang gelap, karena sebenarnya gadis sulam ini dari daerah di Sunem sana, mereka bukan Afrika ya, mereka bukan manusia keturunan berkulit gelap, tetapi karena memang dia diterpa sinar matahari dan mereka banyak beraktivitas di luar, makanya mereka jadi kulitnya gelap, termasuk si gadis sulam ini, dan dia akhirnya merasa minder. Tetapi Salomo tidak sekalipun menyinggung tentang kulitnya yang gelap. Kata kuda betina bernada militer, ini pujian Salomo terhadap gadis sulam. Dan dengan demikian menjelaskan bahwa gadis sulam memiliki kekuatan. Bayangin, udah baik, rajin, kuat. Yang di dalam dirinya yang tidak kalah dari kekuatan pasukan militer yang terlatih. Salomo sedang menyatakan bahwa gadis sulam adalah wanita yang tangguh, berani mengakui kelemahan, tidak enggan bekerja berat. Ya, gadis sulam memuji ketampanan Salomo. Ya, jadi komunikasi, pujian ini harus ada, sekecil apapun hargain perbuatannya. Ya, kadang-kadang kita pikir, kamu memang udah sewajarnya bekerja dong, kan kamu yang kepala keluarga. No, you are our hero, Pak, gitu. Kamu kerja untuk kita, kamu pahlawan buat keluarga ini. Hargain, bukan terus itu tanggung jawabmu, kerja dong, duit aja kurang. Enggak gitu ya. Yang diajarkan di kitab ini untuk kita orang-orang Kristen di dalam pernikahan, hargain sekecil apapun. Ayo Pak, pasti bisa. Pasti bisa, kamu mau gajimu meningkat, ayo kita doa, kita percaya, kita imanin. Kamu rajin, nanti aku bikinkan makanan supaya kamu ke kantor gak perlu masak dulu, apa segala macam lah. Ya, puji. Gadis sulam memuji ketampanan Salomo di dalam Kidung Agung 5 ayat 10 sampai 16, salah satunya adalah di ayat 15b mengatakan perawakannya seperti gunung Libanon. Libanon artinya putih karena gunung Libanon sering tertutup salju dan merupakan tempat yang tertinggi, tercuram dan terluas di daerah barat Syria yang panjangnya di atas 100 mil, lebarnya di atas 35 mil dan memiliki puncak 7.000 sampai 8.000 kaki dengan puncak tertinggi di atas 10.000 kaki. Ya, sempurna Salomo secara fisik. Gadis sulam kita tahu sama sekali tidak sempurna, ya. Tetapi cinta dari Tuhan bisa membuat penampilan fisik itu indah gitu loh. Ya. Hargai dia, jangan sebut kelemahannya, tetapi sebut kelebihannya gitu, ya. Kemungkinan besar gadis sulam memuji perawakan Salomo yang tinggi gagah dan kulitnya putih bersih. Memuji pasangan bukanlah karena terpaksa namun karena menyadari bahwa pasangan yang Tuhan berikan adalah anugerah terindah. Sebagaimana Adam ketika membuka mata melihat Hawa pertama kali lalu dia berkata ini dia tulang dari tulangku apa tulang rusukku apa itu apa namanya Adam bilang apa sih?
waktu dia ngelihat Hawa pertama kali, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Oke. Yang selanjutnya, aspek rohani yang kita pelajari dari Kidung Agung adalah penyelesaian masalah yang cepat, ya. Pernikahan indah namun tidak menghilangkan kesulitan dan masalah, kompleksitas masalah justru bertambah setelah menikah. Jangan berharap yang single-single, gue pengen nikah, gak ada masalah. No, kompleks lebih lagi karena dua keluarga disatukan, ya, dua pribadi disatukan. Nita udah senyum-senyum aja, ya. Jadi akan bertambah. Buktinya ada masalah enggak? Iya, ada masalah antara wanita Sulam dengan Salomo. Ketika wanita Sulam itu terbangun dan dia melihat enggak ada Salomo di sampingnya. Dia lari, dia kejar, dia ketemu penjaga-penjaga malam dan dia bilang dia dipukulin. Maksudnya apa? Perasaannya itu babak belur gitu loh. Sedih, enggak terhingga, perih hatinya. Mencari di mana? Karena mereka lagi ada masalah. Jadi pernikahan pasti ada masalah, ya. Yang terpenting adalah sikap terhadap kesulitan yang terjadi, apakah segera ditangani atau dibiarkan berlarut. Kidung Agung memperlihatkan salah satu unsur dalam hubungan kasih yang romantis, yakni menyelesaikan masalah dengan cepat dan sesegera mungkin. Jangan dibiarkan. Kidung Agung 2 ayat 15, tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah kecil yang merusak kebun anggur kami yang sedang berbunga. Kata tangkaplah mengindikasikan penyelesaian masalah segera mungkin. Sebenarnya pasal 2 ini mereka masih bertunangan, tapi waktu mereka masih bertunangan aja ada masalah. Rubah-rubah kecil itu bicara tentang masalah. Dan apa yang terjadi? Salomo segera menyelesaikan masalah itu. Jadi dalam sebuah hubungan yang Tuhan mau, apakah itu bertunangan atau pernikahan, kalau ada masalah selesaikan. Jangan berlarut-larut, ya. Sebagaimana rubah-rubah datang dan merusak kebun anggur dan bunga yang wangi, demikian halnya dengan keadaan hidup yang mampu merampas masalah hidup, ya, yang mampu merampas sukacita. Rubah merepresentasikan sikap di dalam diri manusia yang bisa mengacaukan hubungan seperti hasrat yang tidak terkontrol, ketidakpercayaan, kecemburuan, pementingan diri sendiri, kesombongan, dan sikap enggan mengampuni. Kalau dibiarkan masalah itu, akhirnya yang lahir itu ketidakpercayaan, kecemburuan, dan sebagainya. Itu memperburuk hubungan, baik itu hubungan pertunangan maupun hubungan pernikahan, ya. Yang ke-15, pernikahan monogami, ya, aspek rohani yang Allah titipkan dari kitab Kidung Agung adalah pernikahan monogami. Yang intim dan saling mengasihi, kekudusan, di dalam kekudusan dan kebenaran firman. Jadi sebenarnya kalau orang bilang ini kitab pornografi, no, ini kitab yang dimana Allah bicara tentang monogami. Di mana Allah membuat seorang Salomo yang mempunyai 1000 perempuan bisa mengatakan bahwa hanya satu-satunya wanita yang dia idam-idamkan adalah wanita Sulam. Bayangin 1000 perempuan, 700 istri, 300 selir, ya. Saya nggak tahu juga gimana dia kasih makan itu orang, banyak banget. Terus kejadian itu sesuai dengan firman Tuhan. Jadi apa yang kitab Kidung Agung sampaikan itu bukan semata-mata hanya Kidung Agung aja, tapi diperkuat, dikonfirmasi oleh Kejadian 2 ayat 24. Sebab seorang laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Pengkhotbah 9 ayat 9, nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, ya. 1 Korintus 7 ayat 3 sampai 4, hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istri, demikian juga istri terhadap suami. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri tapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri tapi istrinya. Ngerti ya, tadi saya katakan banyak orang Asia nih, perempuan-perempuan Asia berpikir bahwa kalau kita agresif sama suami, kita malu dong, jijik. Suami pun akhirnya berpikir seperti itu gitu loh, karena dididik dalam budaya yang keliru, gak sesuai dengan firman Tuhan. Ketika kita ada di dalam sebuah pernikahan, perempuanlah yang harus agresif merangsang. Dan laki-laki jangan menganggap wanita rendah ketika dia merangsang laki-laki, suaminya gitu loh.
Karena ketika kau mulai merendahkan dia, next dia gak akan mau rangsang kau lagi. Dan hidup pernikahanmu dingin. Dan istrimu gak menjadi seorang yang kau idamkan, kau akan cari wanita idaman lain di luar sana. Karena ingat kitab Lukas tadi katakan satu orang untuk satu orang. Satu orang hanya bisa mencintai satu orang. Ya, jadi ketahuilah bahwa ketika engkau sudah menikah di dalam pernikahan yang kudus, tubuhmu milik suamimu, tubuh suamimu adalah milikmu. Jadi enggak ada yang bisa direndahkan. Ketika salah satu berhasrat bukan berarti orang itu rendah, cabul dan sebagainya yang selama ini mungkin kita pikirkan. Ya. Jadi wanita agresif, beli lingerie kalau perlu beli. Why not gitu kan? Jangan malu gitu. Ya. Dan ke-16, aspek rohaninya pernikahan sebagai rancangan Allah, seorang wanita harus tinggal bersama dalam konteks pernikahan, saling mencintai secara rohani, emosi, dan jasmani. Jadi enggak terus, oh kita ini pelayan, kita ini hamba Tuhan, kita udah pendeta. Ya, mungkin di kepercayaan lain gitu. Kalau udah melakukan hubungan suami istri, hubungan seksual harus mandi, kenapa? Enggak suci, enggak kudus. Padahal seks di dalam pernikahan itu kudus, itu suci. Akhirnya engkau memandang rendah terhadap seks yang Allah ciptakan untuk pernikahan kudus itu. Itu sebabnya di dalam rumah tangga sering banget terjadi masalah. Kenapa? Karena memandang rendah terhadap sesuatu yang Allah jadikan kudus. Kau hinakan sesuatu yang Allah katakan halal, engkau jadikan haram, gitu. Ya, saya pun dulu berpikir seperti itu. Jangan takut. Saya juga. Tapi waktu Allah mulai bantu saya, kasih pewahyuan kepada saya tentang banyak firman, saya jadi ngerti. Oh, sayalah yang harus membangkitkan ya suami saya. Dan saya tidak memandang diri saya rendah. Ya, kalau dulu saya tuh, saya mau khotbah nih, saya mau pelayanan nih, enggak itu jorok, itu kotor, itu najis gitu. Ya, saya harus suci, kudus. Akhirnya lama-lama suami ngeliat nih perempuan dingin banget, sementara yang di kantor hot banget gitu kan ya. Nah itu celah buat iblis. Wahyu 2 ayat 21 ayat 9, maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat memegang ketujuh cawan penuh dengan tujuh malapetaka terakhir. Lalu ia berkata kepadaku, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Ini aspek rohani dari Kidung Agung yang menyatakan bahwa ini juga adalah pernyataan kasih Allah terhadap kita mempelai wanitanya. Hosea 2 ayat 18, aku akan menjadikan engkau istriku selama-lamanya. Ini Nabi Hosea waktu menikah dengan wanita pelacur itu. Dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan, dalam kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Efesus 5 ayat 22 sampai 23 dan 32, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Ya, ini slide terakhir. Cinta adalah tentang memberi dan bukan hanya menerima, ya. Jadi ketika kita ada di dalam sebuah hubungan yang kita tahu ini orang dari Tuhan dan kita punya visi ke depan bersama dengan dia, kita ada di dalam pertunangan ataupun kita ada di dalam pernikahan, memberilah. Fokus untuk memberi, dan memberi. Jangan mengharap, menerima, mengambil. Ya, kalau mau ngalamin pernikahan yang kudus, harmonis, cinta yang meluap-luap, yang dikatakan di dalam Kidung Agung 8, cinta kuat seperti maut. Kita baca ya. Maksudnya apa? Ayat 6. Karena cinta kuat seperti maut. Maksudnya perkawinan hanya bisa dipisahkan oleh maut. Kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Tuhan mau katakan bahwa cinta Tuhan sama kita mengalahkan maut. Itu dia. Jadi waktu kita baca ini, kita ngelihat
kalau cinta di antara manusia seperti maut, tetapi cinta Tuhan sama kita mengalahkan maut. Amin. Kita bisa bersyukur dan kita bisa berterima kasih untuk anugerah Tuhan berupa cinta dan sebuah hubungan emosional yang Tuhan ciptakan di dalam pernikahan. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkata,